Gracia Pelo sampai membuat video tanggapan khusus sebagai reaksi menanggapi buku tulisannya Ustadz Sanihu Munir. Ya, Ustadz Sanihu Munir ketika mengajarkan kepada jamaah atau kepada umum bahwa babi itu haram, jelas Ustadz Sanihu Munir tidak hanya merujuk kepada hadis ataupun Al-Quran. Tapi dia banyak mengutip ayat-ayat dari Bible, dari kitab Taurat juga. Sampai dibikin buku. Ya. Dan bukunya sudah disebarluaskan. Dan bisa dibaca oleh siapapun Anda yang memiliki buku itu. Jadi artinya jelas teman-teman. Ini kenyataan. Fakta. Bahwa ada memang oknum-oknum ustadz-ustadz tertentu yang ketika mengajarkan bahwa babi itu haram, mereka tidak hanya merujuk kepada Al-Quran. Tapi mereka juga mengutip, memberikan dalilnya dari kitab Taurat, dari Imamat 11, dari kitab Yesaya, dan sebagainya. Ya, jadi buat teman-teman atau siapapun Anda yang sudah kemarin berprasangka, sehingga prasangka Anda menjadi fitnah dan tuduhan kepada saya. Katanya, nggak mungkin ada ustadz yang mengajarkan babi haram kemudian mengutip-ngutip Taurat. Kalau ustadz ya pasti hanya pakai Al-Quran saja. Halo sahabat-sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi bagi yang menyimak video ini pagi hari, selamat siang yang menyimaknya siang hari, selamat sore dan selamat malam bagi yang menyimaknya malam hari. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi Anda yang berbahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Oke, langsung aja sahabat-sahabat. Pada video kali ini, saya akan mengomentari, menanggapi ya, tuduhan, atau fitnahan, atau prasangka, atau asumsi dari orang-orang yang menuduh bahwa saya katanya menyebarkan hoax, atau saya bohong. Ketika saya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa memang faktanya ada ustadz yang ketika mengajarkan tentang bahwa babi itu haram, kemudian ustadz itu mengutip atau merujuk kepada ayat-ayat Taurat. Jadi ceritanya gini teman-teman. Sekitar 1 minggu yang lalu saya membuat short video ya di YouTube. Short video itu video pendek ya. Jadi video pendek itu maksimal hanya bisa 1 menit. Jadi sangat singkat, video singkat. Kalau lebih dari 1 menit nggak bisa dia. Nggak masuk ke dalam short video. Ya. Nah di short video itu saya beri judul ini. Ya ini sekitar 1 minggu yang lalu. Teman-teman bisa lihat ya. Ini videonya ya. Judulnya, gak makan babi alasannya karena taat hukum Taurat. Bener nih. Ya. Ini videonya. Video ini sudah ditonton 60.000 kali lebih ya. Karena video singkat. Jadi memang nontonnya lebih banyak penontonnya dan lebih gampang ya. Karena dia singkat. Cuman sekitar 1 menit atau enggak sampai 1 menit ya. Nah, tapi teman-teman kemudian banyak orang yang memberikan reaksi macam-macam ya. Ada yang sepakat, ada yang senang, ada yang setuju. Tapi juga tidak sedikit yang ternyata nyinyir. Bahkan ada yang kebakaran jenggot teman-teman. Marah-marah ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita simak dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang belum menyimak video itu, saya putarkan ya. Karena ini cuma sekitar 1 menit aja kok. Demikian videonya. Seseorang yang anti. Benar. Dengerin ya teman-teman suaranya. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang anti makan babi. Kenapa kamu anti makan babi? Lalu jawabnya, karena kami taat kepada ustadz kami. Dan ustadz kami memberitahu kami bahwa menurut hukum Taurat Musa, babi itu haram. Sontak saya jawab, hei, kasih tahu ustadz kamu itu ya. Jadi ustadz itu jangan goblok. Kalau nggak makan babi dengan alasannya taat kepada hukum Taurat, baca dalam kitab Taurat Musa, Imamat pasal 11,
binatang yang haram untuk dimakan itu sama sekali bukan cuma babi. Babi hanya urutan keempat. Yang pertama, unta. Kedua, pelanduk. Ketiga, kelinci. Baru keempat, babi. Dan selanjutnya binatang-binatang di air yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Itu juga haram untuk dimakan. Udang, lobster, kepiting, cumi, kerang, lele, ikan patin, belut. Semua itu juga haram menurut Taurat. Oke, kasih tahu ya ke ustadzmu yang goblok itu. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang anti ya babi. Jadi sahabat-sahabatku, video itu intinya saya menyampaikan cerita ya. Saya pernah dulu, ini udah lama banget. Sudah mungkin waktu itu sekitar ya beberapa tahun yang lalu lah, sudah lama sekali. Ada orang yang berkata bahwa kami tidak makan babi. Loh kenapa? Saya tanya. Ya karena memang menurut ustadz kami tidak boleh. Nah, kemudian terjadi perdebatan ya, perdebatan. Singkat cerita akhirnya dia merujuk ya. Katanya ustadz itu merujuk kepada ayat-ayat Taurat. Ya. Jadi sebagian besar ustadz ketika mengatakan babi itu haram, mereka kan memberitakan berdasarkan ada tertulis di Al-Quran. Ya. Tetapi kalau dalam fenomena perdebatan atau dialog biasanya lintas agama, tidak jarang ada juga oknum-oknum ustadz yang kemudian memakai ayat-ayat Taurat. Salah satunya kitab Imamat pasal 11. Itu sering terjadi teman-teman. Nanti saya kasih contoh-contoh videonya ya. Bahwa memang faktanya ada ustadz atau oknum-oknum yang disebut ustadz atau ngaku ustadz ketika berusaha mengajarkan atau memberitakan bahwa babi itu haram. Mereka bukan hanya mengajukan dalil dari ayat-ayat Al-Quran saja. Tapi juga kadang-kadang sebagian dari mereka, saya tidak katakan semua ustadz ya, tapi sebagian ustadz atau ada oknum-oknum ustadz yang ketika mengatakan bahwa babi itu haram, mereka juga mencari rujukan atau ingin membuktikan berdasarkan dalil-dalil yang ada di kitab Taurat. Tapi teman-teman ya, di video yang kemarin itu, atau yang sekitar seminggu yang lalu itu sudah mendapat komentar lebih dari 1.000 orang ya. Jadi komentarnya banyak sekali. Nah, di antara beberapa komentar cukup banyak, saya bilang banyak karena lebih dari 10 ya. Orang-orang tuh menuduh saya berbohong. Karena alasannya begini. Ustadz itu kan pasti Islam. Ya. Nah, kalau ustadz, dia nggak mungkin ketika mengajar orang kemudian rujukannya kitab Taurat. Nggak mungkin. Ustadz ya pasti pakainya Al-Quran. Nggak mungkin membahas Taurat. Kira-kira begitu ya. Itu bukan 1, 2, atau 3 orang. Tapi ada banyak komentar. Lebih dari 10. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di kolom komentarnya ya. Banyak sekali yang mengatakan bahwa nggak mungkin itu perkataan ustadz. Kalau ustadz nggak mungkin pakai Taurat. Ustadz pasti pakainya Al-Quran. Ya teman-teman. Nah, bahkan ada yang marah-marah dan mengancam saya ya. Saya dituduh bohong, dituduh hoaks ya, dan sebagainya. Nah, teman-teman lalu saya berikan komentar begini. Sebenarnya ya, kalau orang atau kalau ada orang yang menganggap bahwa ustadz kalau ceramah tidak mungkin memakai dalil dari Taurat, atau ketika seorang ustadz ceramah tidak mungkin menjadikan kitab Taurat atau Bible ya, kitab Taurat ini, kitab Musa sebagai rujukan, sebagai kutipan, nggak mungkin, pasti hanya Al-Quran saja. Nah ya, kemudian saya bilang begini, saya sudah kasih beberapa tanggapan komentar, tidak semua ya, tapi yang sempat saja saya kasih komentar tulisan bahwa ya kalau kamu berpikir begitu, jadi kalau Anda atau ada orang berpikir bahwa ustadz ketika memberitakan soal babi itu haram, pasti hanya pakai Al-Quran. Nggak mungkin pakai rujukan Taurat. Nggak mungkin pakai rujukan kitab Ibrani atau kitab Yahudi atau Bible. Nggak mungkin, pasti hanya Al-Quran. Saya katakan begini, kalau Anda berpikir begitu, ya artinya mainnya kurang jauh, temennya kurang banyak, tidurnya kurang malam, atau mungkin
kopinya kurang kental. Oh, tenan. Saya katakan begitu, artinya berarti Anda kurang pergaulan dan pengetahuan Anda kurang. Karena faktanya dalam khususnya ya, terutama dalam dialog atau debat-debat lintas agama Islam Kristen, ketika membahas tentang babi haram, itu cukup banyak. Saya katakan cukup banyak, artinya bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3 ya. Ustadz-ustadz tertentu ya, oknum-oknum ustadz tertentu juga merujuk kepada kitab Taurat. Nah, sebelum saya lanjut, saya berikan buktinya, teman-teman. Ini buktinya. Saya cuma menemukan beberapa bukti yang ada di YouTube ya. Tetapi di dalam dunia nyata yang mungkin tidak sempat terekam, yang tidak sempat terdokumentasi, yang tidak sempat divideokan, juga sering terjadi. Ya, dalam perdebatan di kampus, di jalan-jalan, atau di manapun ya. Ada ustadz yang ketika ingin mengajarkan atau memberitakan bahwa babi itu haram, mereka juga merujuk loh kepada Taurat. Bukan hanya cuman pakai Al-Quran saja. Ya, ini beberapa cuplikan videonya. Nabi Isa pun mengharamkan babi, darah, bangkai, bahkan khamr, sama seperti kita umat Islam. Bagaimana pembuktiannya? Coba kita telaah, kita buktikan. Saya mempunyai Bible terbitan tahun 1971. Di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dinyatakan, dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah 2, yaitu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Bible says in the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8, that thou shalt not eat the flesh of swine, nor touch its carcass. It's unclean for you. A similar message is given in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8. Though the swine has cloven foot, and it chews not the cud, it is unclean for you. Similarly, it's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 65, verse number 2 to 5, that you should not have the flesh of swine. Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan dan semua babi ini. Babi itu karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram. Itu bagimu. Daging binatang-binatang janganlah kamu makan, tidak boleh makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Demikian juga babi. Meskipun kukunya terbelah 2, tetapi tidak memamah biak. Kali ini saya mau menanggapi buku ini. Sanihu Munir membuat sebuah tulisan yang mencela, mengkritik pola makan umat Kristen. Judul bukunya, Apa Kata Yesus Tentang Babi? Inti buku ini adalah Taurat melarang makan babi. Tidak ada nabi-nabi makan babi. Para rasul tidak makan babi. Yesus pun tidak makan babi. Tapi kenapa orang Kristen sekarang makan babi? Kemudian dia langsung menuduh ini bukti kekristenan sekarang tidak mengikuti aturan yang dilakukan oleh yang ditulis dalam Alkitab, tidak mencontoh perilaku Yesus sehingga dia makan babi. Pertanyaannya itu seperti ini. Kenapa Sanihu Munir kok usil sekali kamu mempermasalahkan pola makan agama lain? Kristen bukan agamamu. Orang Kristen mau makan ini atau makan itu, kenapa kamu usil, mencaci maki, mencelanya, dan sampai membuat buku tulisan seperti ini? Kamu Sanihu Munir mengutip Imamat pasal 11 tentang aturan-aturan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kemudian dia mengatakan yang meneruskan aturan Taurat tidak boleh makan babi adalah
agama Islam. Jadi yang meneruskan ajaran Yesus ya Islam, bukan orang Kristen. Dan apa yang ditulis Sanihum Munir sudah saya jawab di dalam tulisan saya yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, Sanihum Munir tidak mengutip secara jujur bahwa hewan-hewan yang dilarang dimakan bukan hanya babi. Nah, itu tadi ya, cuplikan ceramah atau pengajaran yang pernah disampaikan oleh sebagian ustadz yang sempat terekam. Ya, mungkin ada juga yang tidak sempat terekam, tidak sempat didokumentasi, tidak sempat di video. Ya, itu juga bisa jadi banyak ya teman-teman. Tapi tadi yang sempat kita dapat dari YouTube yang bisa diakses oleh banyak orang atau semua orang bisa lihat ya. Ada cuplikan dari Ustadzah Hajah Irene Handono ya. Ketika dia mengajar kepada jemaahnya tentang babi itu haram, dia bukan hanya mengutip atau memberi dalil dari ayat Al-Quran saja, tidak. Tapi Ustadzah Irene Handono jelas juga mengambil atau mencari dalil kutipan cuplikan dari kitab Taurat juga. Kemudian ada juga yang terkenal ya, Ustadz Zakir Naik ya, itu pernah ketika dalam pengajaran, dalam perdebatan, dia ditanya oleh pendebatnya, dia mengajarkan bahwa babi itu haram menurut Al-Quran. Tapi bukan hanya menurut Al-Quran, dia malah membuka dalam kitab Taurat juga. Dikasih beberapa ayat itu. Nah, jadi jelas Ustadz Zakir Naik ketika mengajar orang tentang babi itu haram, dia juga mengambil dalil dari Taurat, bukan hanya Al-Quran. Kemudian ada juga Ahmad Kainama, Ustadz Kainama. Ya, ini kalau Ustadz Kainama ketika dalam debat atau pengajaran-pengajaran dia sering sekali, bukan cuma soal makan babi ya, dalam banyak hal dia sering membahas atau mengutip atau memberikan dalil-dalil dari kitab Bible, baik kitab Injil maupun Taurat. Nah, tentang makan babi pun, ya bahwa babi itu haram, Ahmad Kainama yang adalah ustadz juga, dia juga memberitakan hal-hal yang dari Taurat. Ya, jadi sangat keliru kalau ada orang masih berpikir bahwa kalau ustadz kan pasti Islam. Nah, karena Islam dia tidak mungkin pakai kitab Taurat. Ketika ustadz mengajar pasti dalilnya hanya Al-Quran dan hadis saja. Nah, itu argumen yang seperti itu hanyalah suatu asumsi teman-teman ya, suatu dugaan, bukan fakta, bukan realitas di dunia nyata. Di dunia nyata jelas ada sebagian oknum-oknum ustadz yang ketika membicarakan atau mengajarkan kepada jemaahnya atau kepada siapapun bahwa babi itu haram, mereka juga mengambil dari kitab Taurat, memberikan dalilnya dari kitab Taurat. Bahkan yang terakhir dicuplikan video tadi ya, ada itu cuplikan dari videonya Om Gracia Pelo ketika menanggapi Ustadz Sanihum Munir. Ya. Teman-teman kalau mau lihat videonya yang lengkap silahkan tonton di channelnya Om Gracia Pelo sendiri ya. Tapi saya hanya menyuplik sendiri sedikit di situ ya. Nah, Gracia Pelo sampai membuat video tanggapan khusus sebagai reaksi menanggapi buku tulisannya Ustadz Sanihum Munir. Ya, Ustadz Sanihum Munir ketika mengajarkan kepada jamaah atau kepada umum bahwa babi itu haram, jelas Ustadz Sanihum Munir tidak hanya merujuk kepada hadis ataupun Al-Quran. Tapi dia banyak mengutip ayat-ayat dari Bible, dari kitab Taurat juga. Sampai dibikin buku. Ya. Dan bukunya sudah disebarluaskan. Dan bisa dibaca oleh siapapun Anda yang memiliki buku itu. Jadi artinya jelas teman-teman. Ini kenyataan. Fakta bahwa ada memang oknum-oknum ustadz-ustadz tertentu yang ketika mengajarkan bahwa babi itu haram, mereka tidak hanya merujuk kepada Al-Quran, tapi mereka juga mengutip, memberikan dalilnya dari kitab Taurat, dari Imamat 11, dari kitab Yesaya dan sebagainya. Ya, jadi buat teman-teman atau siapapun Anda yang sudah kemarin berprasangka
Sehingga prasangka Anda menjadi fitnah dan tuduhan kepada saya. Katanya, nggak mungkin ada ustadz yang mengajarkan babi haram kemudian mengutip-ngutip Taurat. Kalau ustadz ya pasti hanya pakai Al-Quran saja. Nah, ya. Kemudian Anda atau orang-orang itu menuduh saya, katanya hoax, saya hanya mengarang-arang cerita. Ya. Padahal yang saya sampaikan adalah fakta. Ya. Oke teman-teman, sekian aja video kali ini. Jadi saya hanya ingin memberikan bukti, memberikan kenyataan bahwa ketika saya mengatakan ada ustadz yang ketika mengajarkan bahwa babi itu haram, mereka kemudian tidak hanya mengajar dengan Al-Quran atau hadis, tapi mereka juga kadang mencomot-comot atau mencuplik-cuplik atau mendalilkan berdasarkan ayat-ayat Taurat. Ini adalah kenyataan, realitas, bukan hoax.